Trans 7 baru saja mendapatkan banyak sekali serangan kultural, bahkan berpotensi ancaman hukum dan pemboikotan dikarenakan mengkritisi dan menyindir secara sarkastik sosok simbol kiai yang ada di dalam institusi pondok pesantren. Di media sosial sendiri, banyak tokoh NU dan netizen yang mengecam Trans 7 dan berupaya memboikotnya. Tidak hanya itu saja, banyak juga netizen yang mendukung karena dinilai telah menunjukkan serta membuka fakta yang sudah terjadi begitu lama, bahwa terdapat praktek feodalisme di lingkungan pondok pesantren. Namun, karena ancaman dan kecaman yang sangat kencang, Trans 7 akhirnya mengklarifikasi dan meminta maaf karena membuat kegaduhan ataupun terindikasi melakukan pelecehan terhadap sosok kiai. Di negara demokrasi, pro kontra adalah hal biasa, hal umum. Akan tetapi, dari kasus singkat ini, begitu jelas terlihat bahwa pengkultusan ataupun absolutisasi sosok tertentu masih menjadi persoalan nyata hari ini, khususnya pada sosok kiai. Di negara demokrasi pula, kita seharusnya tidak lagi berhadapan dengan para pemuja ataupun para penghina, melainkan mereka yang mengkritik. Kritik adalah awal dari kesetaraan status di negara yang berlandaskan hukum dan bagaimana pikiran atau akal itu diuji. Kemudian menyangkut persoalan ini, kami ingin membuka pembahasan ini dengan mengucapkan, maaf Mbah Kiai, posisi absolut Anda layak dipertanyakan dan dikritisi. Saat dihadapkan dengan persoalan kultural yang simptomatis seperti ini, para aktivis kemanusiaan dan kesetaraan seringkali menepis masalah tersebut dengan mengatakan bahwa persoalan kultural tersebut tidak lebih dari persoalan lain yang disebabkan oleh gagalnya pemerintah menyediakan ruang kesetaraan secara ekonomi dan intelektual sehingga memunculkan suatu perpecahan struktural yang hanya bisa ditopang oleh pilar-pilar hierarkis feodalisme modern. Tidak ada yang salah dari posisi serta jawaban tersebut. Namun apa yang sering dilupakan dari posisi aktivisme seperti ini adalah bahwa pemerintah bukan saja bekerja sendiri di atas sana. Justru sebaliknya, gejala-gejala kultural yang simptomatis inilah yang dari awal menyusun dan membentuk tubuh pemerintah itu sendiri secara ideologis. Artinya, bukan saja pemerintah gagal membangun ruang kesetaraan dan yang demokratis, melainkan pemerintah juga membiarkannya terjadi, sebab dari situlah struktur mereka dibangun. Maka terkadang untuk mengkritik dan melawan korupsi tidak bisa selalu diarahkan pada pemerintah secara terpisah dari simptomnya, tetapi sudah selalu menyasar simptomnya, sebab disitulah kelemahan utama suatu struktur terlihat dengan jelas. Absolutisasi kiai dan segala yang berhubungan dengannya menunjukkan gejala utama dari struktur demokrasi di Indonesia, bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia pada lapisan mendasar telah kehilangan sosok atau spirit yang bisa diharapkan atau yang bisa membangun harapan tentang kehidupan yang lebih baik. Tentu dalam hal ini secara ekonomi, sosial, bahkan intelektual dan seni termasuk hiburan. Karenanya jargon surga telah menggantikan semangat yang penuh harapan untuk berubah ke yang lebih baik. Surga memotong dan meniadakan semangat dan usaha tersebut, lalu menggantinya dengan kepatuhan dan ketaatan semata. Surga bukanlah harapan, melainkan hadiah yang sesuai dengan harga kealiman mereka. Di sini masyarakat tidak lagi belajar, berusaha dan berharap. Mereka dibebaskan dari keriuhan dan keribetan dunia. Sebab Sang Kiai telah bersabda, patuh dan taatlah, maka surga akan menjadi jalanmu nantinya. Dari sini, di negara demokrasi, masyarakat umum harusnya sudah menyadari bahwa posisi kiai yang tidak bisa disentuh oleh kritik ini berada di atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bukan secara konstitusi, melainkan secara ideologis. Hal ini sangatlah berbahaya. Apa yang terancam bukan saja ruang demokrasi kita yang bebas untuk berpendapat dan mengkritik saja, akan tetapi juga ideologi bangsa, Pancasila, yang meskipun belum sepenuhnya dijalankan, akan semakin jauh untuk bisa terrealisasikan dan termanifestasikan. Bukankah dengan begitu, posisi kiai yang tidak terikat hukum dan secara kultus berusaha ditaruh pada puncak figur yang tidak tersentuh kritik telah mencederai dasar-dasar bernegara? Apakah pemerintah yang punya kuasa penuh untuk menggerakkan hukum mampu menyentuh dan menggetarkan posisi yang diistimewakan tersebut? Kemungkinan besar jawabannya tidak. Jika semangat aktivisme dan kuasa pemerintah saja masih gagal mengembalikan ruang publik untuk saling mengevaluasi melalui komentar dan kritik kepada satu sama lain, maka semangat progresif akan Indonesia emas
sepertinya masih belum akan terjadi dalam waktu dekat. Untuk menjadi emas, untuk sampai pada kejayaan, suatu kerajaan perlu semangat atau spirit dan juga kekuasaan. Namun dengan hadirnya kasus pengkultusan terhadap sosok kiai dan membuatnya sebagai objek fetisistik, menunjukkan bahwa kerajaan tersebut belum mempunyai semangat untuk berjuang, bekerja keras untuk memajukan semuanya. Juga bahwa kekuasaan tersebut ternyata kopong, tidak berisi kekuatan yang mampu mendorong dan memaksa dirinya untuk mencari serta mengejar sesuatu yang lebih dari dirinya. Gejala feodalisme modern pada absolutisasi kiai menunjukkan secara tidak langsung bahwa struktur ideologi bangsa Indonesia tidak banyak berubah dan berevolusi dari ratusan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia hadir secara hukum. Terakhir, Mbah Kiai yang kami hormati dan yang akan terus kami kritik, bukan kiai yang mana, semua yang menganggap dan dianggap sebagai sosok kiai. Kalian semua layak dihormati. Karenanya bentuk penghormatan terbaik pada orang berilmu tinggi dan bernalar tajam adalah dengan kritik, kritik dan kritik. Jika posisi tersebut membuat Anda justru takut dan khawatir dengan kritik, maka Anda sendiri telah menodai keilmuan dan moral Anda yang berusaha kabur dan justru menaruh posisi Anda lebih tinggi dari yang lain. Bukankah salah satu dosa terbesar di dalam Islam adalah syirik, yaitu menyekutukan Tuhan dengan zat yang lebih rendah dari perwujudan absolut itu sendiri? Jika Anda merasa diri Anda di atas segalanya, di atas semua ucapan dan kritik masyarakat, di atas aturan hukum, bahkan mungkin di atas Tuhan, maka posisi Anda tidak lain adalah bentuk lain dari syirik. Apa yang lebih buruk adalah perbuatan syirik tersebut direncanakan sebagai bagian dari budaya dan tradisi. Maka seberapa besar dosa tersebut tidak akan pernah bisa dibayangkan. Namun, setidaknya kita semua tahu bahwa kalian semua juga manusia, layaknya semua masyarakat yang penuh dosa dan kesalahan. Doa terakhir kami adalah semoga engkau senantiasa dilindungi yang Maha Kuasa, sampai pada hari pembalasan yang sebenarnya.